Kamu berdua ya, sekolah sambil sekolah. Yang ketiga kamu di penjara, nggak usah sekolah. Pilih mana? Penjara aja, Pak. Hah? Penjara aja. Penjara. Pilih sekolah ya. Iya. Nggak kesel sama mereka gimana? Di kelompok anak-anak itu yang handphone siapa aja? Terus siapa lagi? Hah? Jawab sih. Sama? Jawab. Berdua itu? Kamu? Sekali-sekali? Jawab dulu. Kemarin? Eki? Siapa yang handphone? Hah? Regar sama? Kamu? Nggak pernah kamu? Dulunya? Nah, perkara ini kenapa kok bisa kamu bareng-bareng kamu pukul itu? Apa ini? Hah? Kawan apa? Kawan kamu siapa? Ayo kamu bukan? Sulago sama? Kan dia anak kecil itu. Oh, kamu melok-melok. Oh, perkaranya sama Regar, sama Zeta. Zeta, perkaranya apa? Zeta. Perkaranya apa kamu berantem itu? Hah? Nggak tahu ya apa? Hah? Oh, orang dia anak kecil situ. Oh, gara-gara itu. Kau bilang aja celana paman aku, bilang gitu loh. Hah? Masa anak kecil itu berani orang kamu berkawan sama orang gede-gede gini? Apa nih, Bang? Hmm? Kamu kalau rokok apa? Pakai ini vape atau ini? Mil ya? Rokok mil ya? Kamu kan rokok semua di situ. Terus? Surya. Kalau Regar rokoknya apa? Hengki? Kadang surya, kadang mangkum. Hah? Kadang surya, kadang mangkum. Ada? Surya, kadang Ada mangkum. Ada rokok merek Casio nggak? Kasih orang. Menunggu proses dari pihak kepolisian, dari Polda Sumsel. Hasilnya yang penting sekarang ini UPTD bergerak memediasi, bertugas memediasi ke pihak korban dan pihak pelaku, yang nantinya hasilnya baik bagi semua, baik bagi korban maupun bagi pelaku, karena ini korban dan pelaku ini masih tergolong anak-anak, usia anak-anak dan berusia sekolah. Nanti apabila putusannya udah tetap dan bisa dilakukan diversi tanpa penahanan, itu nanti kita akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi masalah sekolah, kelanjutan sekolah baik dari korban maupun dari pelaku, karena dari hasil yang kami terima informasi itu korban dan pelaku ini ada yang putus sekolah. Jadi mungkin pilihan-pilihan yang mereka bisa ambil itu mungkin sekolah filial, sekolah yang sudah dibentuk pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan, itu sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak jalanan. Itu yang nanti akan kita salurkan ke sana. Ya, sekitar jam 1 untuk anak-anak yang melakukan perundungan terhadap korban Reza. Hari ini datang semua lengkap, kemudian didampingi orang tua, kemudian juga kita koordinasi dengan unit UPTD, PPPA, dinas dari
pemerintahan kota Palembang ya Pak Bayu, dan kami sudah koordinasi bahwa anak-anak ini adalah aset bangsa, maka kita harus selamatkan. Kemudian juga rencana besok kita akan mempertemukan orang tua para pelaku dengan orang tua korban. Kita akan melakukan kegiatan mediasi, kemudian kita akan menjalankan restoratif justice. Bagaimanapun mereka harus kita selamatkan dua-duanya. Dan kita tengarai anak-anak ini putus sekolah karena ya mempunyai kebiasaan yang menyimpang, tapi orang tua sudah kita berikan pemahaman, kemudian sudah kita berikan penekanan bahwa anak ini wajib sekolah, nanti wajib sekolah, bagaimanapun ya wajib sekolah, dan nanti akan difasilitasi oleh Pak Bayu selaku dari UPTD untuk teknisnya. Tadi sudah coba diselami bagaimana proses kedepannya setelah perkara ini bisa kita lakukan restoratif justice. Oh, jadi ini perkara ini kemungkinan tidak akan dilanjutkan ke sanksi penambahan? Ya kalau proses masih, ya, karena ini laporan ya kita akan proses, tapi kan mereka kita proses dengan tata cara Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana proses restoratif justice ketika terjadi permasalahan ini, anak dibedakan dengan para pelaku ataupun tindak pidana yang melibatkan orang dewasa. Semua anak, korban anak, kemudian pelakunya juga anak-anak. Cuman ini kan harus kita selamatkan semua, dari pihak korban juga harus kita selamatkan ya, dari segi fisik dan mentalnya, kemudian dari para pelaku juga, karena ini adalah aset bangsa yang harus kita